Tuhan yang baik? Apa kabar minggu ini? Puji Tuhan, pasti semua dalam keadaan baik dan sehat. Bu Ayu senang sekali mendengarnya. Bagaimana juga Bapak Ibu yang di rumah? Masih tetap setia menemani putra-putri Bapak Ibu? Harus ya. Hari ini, hari Minggu pemberian Tuhan, kita akan beribadah sekolah Minggu. Kita memuji Tuhan terlebih dahulu, kita memuliakan nama Tuhan, hatiku penuh nyanyian. Sambil bersukacita ya. Sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum Bu Ayu bercerita dan membacakan firman Tuhan. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama, ikuti Bu Ayu. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau adalah Raja kami. Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terlebih Tuhan, Engkau memberikan kesehatan untuk anak-anak kami, meskipun anak-anak kami masih bersekolah minggu, beribadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa menjagai kami. Engkau akan memelihara kehidupan kami, juga orang tua kami. Tuhan Yesus, minggu ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan cerita. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami boleh membuka hati kami, membuka telinga kami, supaya kami boleh mendengarkan firman itu dengan baik, dan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami naikkan karena kasih Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yuk kita memuji Tuhan lagi. Yesus sayang semua. Berdiri ya. Nanti kalau ada adik, kakak, kalian peluk. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua, semua. Mana suaranya? Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekarang siapkan hati, siapkan telinga untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya?
Sekarang siapkan Alkitabnya. Bu Ruli akan membukakan firman Tuhan hari ini terambil dari Perjanjian Lama di dalam Keluaran. Yuk, siapkan. Keluaran 16, Perjanjian Lama. Keluaran 16. Keluaran 16, sudah semua ketemu? Oke. Yuk, kita dengarkan bersama-sama, simak baik-baik. Mulai ayat yang kedua. Ayat 6, Keluaran 16 ayat kedua sampai 15. Demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukum-hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu lihat kemuliaan Tuhan. Karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami." Lalu kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dengan dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus embun di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Nats untuk hari ini terambil dari Keluaran 16 ayatnya yang ke-12. Kita baca lagi bersama-sama pelan-pelan. "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Demikian apa yang difirmankan Tuhan di dalam Keluaran ayat
Keluaran 16 ayatnya yang kedua sampai ke 15. Sekarang kita mau mendengarkan ceritanya. Kalian masih ingat nggak kemarin siapa yang membawakan firman? Iya, Bu Ratna. Apa sih ceritanya? Betul sekali, masih tentang bangsa Israel. Sekarang Bu Ayud juga mau melanjutkan cerita dari Bu Ratna. Bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Iya, betul sekali. Iya, menyeberangi laut. Laut Tiberau. Nah, setelah mereka 2 bulan setelah keluar dari tanah Mesir, mereka berada di suatu tempat yang bernama Gurun Sin. Nah, di Gurun Sin itu setelah 15 hari di bulan kedua mereka keluar dari tanah Mesir. Kalian tahu tidak anak-anak, keadaan Gurun Sin itu seperti apa? Betul sekali, kalau gurun itu adanya apa? Pasir. Betul. Gurun Sin itu sangat panas. Hamparan pasir ada di mana-mana. Lumpur juga ada di mana-mana. Terlebih di sana hanya ada semak-semak. Tanahnya berpasir, berlumpur, juga semak-semak. Nah, inilah yang membuat keadaan bangsa Israel semakin terpuruk. Karena apa? Mereka merasa bahwa siapa kemarin ya yang membawa mereka? Iya, Musa, Bapak Musa. Ada lagi satu temannya siapa? Ayo. Harun. Nih, Bu Ayud punya juga gambarnya. Musa dan Harun. Musa dan Harun itu adalah kepercayaan dari Tuhan sendiri. Ketika mereka berada di Gurun Sin, mereka masih merasakan bahwa mereka merasa lemah, mereka bersungut-sungut, mereka marah. Karena apa? Sebentar lagi perbekalan kita habis. Lalu sementara kita berada di gurun seperti ini, tidak ada air, tidak ada makanan. Apa yang akan kami makan nanti? Kamu akan membawa kami menjadi mati di sini. Begitu sungut-sungut mereka kepada Harun dan Musa. Tapi sungut-sungut mereka kepada Harun dan Musa itu ternyata didengarkan oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan berfirman di ayat yang ke-12 tadi, Tuhan akan memberikan apa? Betul sekali. Yang pertama, Tuhan Allah pada petang hari akan memberikan daging makanan berupa burung puyuh. Ada gambarnya Bu Ayud nih. Pada waktu petang atau senja hari, Tuhan akan menurunkan burung puyuh untuk mereka jadikan lauk daging. Tetapi barang siapa yang mengambil makanan ini, daging ini terlalu banyak, orang-orang yang serakah tidak mendengarkan kata Tuhan, gimana? Akan busuk. Iya. Dan makanan itu, daging puyuh itu, burung puyuh itu harus dibakar habis supaya tidak menjadikan mereka serakah. Nah, setelah itu apalagi yang diberikan Tuhan kepada mereka? Pagi hari Tuhan akan menurunkan roti seperti salju. Mereka harus mengambil sebanyak yang mereka butuhkan. Tidak boleh serakah,
tidak boleh melebihi jumlah dari keluarga mereka. Kalau mereka mengambil lebih dari apa yang sudah ditentukan, maka makanan itu, roti itu akan membusuk dan dimakan ulat. Tapi karena bangsa Israel, orangnya itu belum sepenuhnya taat kepada Tuhan, masih selalu suka bersungut-sungut, marah-marah. Kalau sudah dikasih ini masih minta yang lain. Nah, begitulah perjalanan bangsa Israel waktu itu. Di Gurun Sin mereka diberi oleh Tuhan berupa burung puyuh dan roti mana namanya. Ya, roti tidak beragi. Kalau mereka mengambilnya berlebihan, menjadi makanan semua itu busuk dan dimakan ulat. Nah, anak-anak, ini adalah pembelajaran yang baik bagi kita semua. Allah senantiasa mendengarkan keluh kesah umatnya, terlebih keluh kesah bangsa Israel. Apalagi kita, umat Tuhan, kita harus senantiasa hidup taat kepada Tuhan. Tidak boleh suka bersungut-sungut, tidak boleh suka marah-marah. Kita harus hidupnya menjadi baik. Dalam keadaan apapun, Tuhan akan senantiasa menjagai dan memberkati umatnya. Terlebih untuk kita harus bisa move on loh. Jangan seperti bangsa Israel yang masih mengingat-ingat masa lalu ketika berada di tanah Mesir, belum bisa move on. Ya, iya, kata gaulnya kan move on, belum bisa meninggalkan atau melupakan masa lalu. Kalau kita tidak mau meninggalkan masa lalu, hidup kita akan terpuruk. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, kalian kan masih kecil, juga ada yang sudah besar-besar. Oleh karena itu, Tuhan mengajak kita melalui cerita ini, kita harus bisa move on. Kemarin kalian belajarnya belum berhasil, atau ikut kegiatan lomba belum mendapatkan juara. Tidak boleh berputus asa, harus move on. Teruslah maju, raihlah cita-citamu setinggi langit. Itu yang kita kehendaki. Jadilah anak Tuhan yang baik, yang harus bisa move on. Teruslah maju. Dan andalkan siapa? Andalkan Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Siapkan persembahan kalian. Nanti dimasukkan ke celengan yang sudah Bu Ayu bagi ya. Kita dengan penuh sukacita akan memberikan persembahan untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Yuk kita memuji Tuhan untuk mengiringi persembahan kita. Sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih
hatimu. Ya, ibadah sekolah minggu sudah usai. Kita akan berdoa bersama-sama. Oleh karena itu, kita juga akan mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kita di dalam kita mengumpulkan persembahan. Yuk, kita kembali berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman yang telah kami dengarkan bersama-sama. Engkau mengajarkan kami melalui bangsa Israel supaya kami dapat move on dari kehidupan kami yang lama. Kami harus terus maju, kami harus terus meraih harapan kami, cita-cita kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan, di minggu ini, hari Senin, anak-anak kami akan menghadapi ulangan tengah semester. Tolonglah anak-anak kami, Tuhan, supaya mereka belajar dengan rajin, supaya mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka di dalam belajarnya menjadi anak-anak yang pandai. Dan Tuhan, kami bersyukur pula atas persembahan yang telah kami kumpulkan. Meskipun sedikit Tuhan, tapi kami percaya persembahan itu Engkau sendiri yang akan menyucikan dan memberkatinya, sehingga boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan undur, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing di rumah kami masing-masing pula. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kegiatan dan aktivitas kami. Inilah kami Tuhan, doa kami naikkan beralaskan kasih putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan berdoa, Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lagu terakhir, lagu penutup untuk mengantar kita kembali ke kegiatan kita. Tuhan mengajak kita untuk jangan pernah khawatir. Lagunya Jangan Kamu Khawatir. Yuk. Sambil berdiri. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di taman dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kamu makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di taman dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Oke, jangan pernah kalian khawatir, karena siapa yang memelihara? Tuhan yang memelihara. Puji Tuhan, sampai jumpa minggu